Alhamdulillah kita bisa bergabung kembali untuk bersama-sama belajar dengan di bawah bimbingan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, ilmu yang manfaat, dan semoga apa yang kita pelajari sebab kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Kita sudah sampai ke kelompok selanjutnya. Firqah ukhra. Kelompok selanjutnya adalah istaghalat. Ini masih gayanya orang yang ahli tasawuf, ngaku tasawuf, bukan tasawuf sesungguhnya. Ingat Imam Ghazali memang adil, harus mengkritik tasawuf ini hanya mengkritiki ahli tasawuf yang enggak benar. Karena tasawuf itu sendiri adalah satu apa namanya? Kalau mutasawwifah, ahli tasawuf, kalau disebut ahli tasawuf itu sebetulnya sifat-sifat mulia. Orang yang telah memiliki sifat-sifat istimewa mulia yang basalinnya para kekasih-kekasih Allah. Orangnya sufi. Ilmunya ilmu tasawuf. Seperti halnya ulama. Tapi ulama yang enggak benar itu yang dikritiki oleh Imam Ghazali. Sufi. Tasawuf palsu yang dikritik Imam Ghazali. Istaghalat bil mujahadati. Menyibukkan diri dengan mujahadah. Mujahadah ini adalah bermacam-macam cara untuk memerangi hawa nafsu. Tampaknya begitu. Dari makan dibatasi, puasa, tidur juga dibatasi. Mujahadah, memerangi hawa nafsu. Al-mujahadah di sini maksudnya memerangi hawa nafsu. Wa tahdhibil akhlaq, membenahi akhlak. Wa tadhhiri nafsi, berusaha membersihkan jiwanya. Min uyubiha, daripada cacatnya, penyakitnya. Fasaru, menjadilah mereka itu yata'ammakuna, orang yang menekuni dengan dalam fiha, di dalam ilmu-ilmu tersebut. Ilmu mujahadah. Mujahadah mencoba dia. Dan memang mencoba, berusaha mujahadah. Puasanya banyak, sholatnya banyak. Bermacam-macam upaya untuk memerangi hawa nafsu. Fatakhadhu, menjadikan mereka itu al-bahtha an uyubin nafsi, membahas tentang penyakit-penyakit hati. Wa ma'rifati khida'yaha, dan juga mengetahui tipuan-tipuan yang merusak hawa nafsu, merusak hati kita. Ilman wa hirfatan, ilmu dan hirfah itu seperti kerjaan. Artinya sudah menjadi hobinya beliau. Orang ini, hobinya yang mempelajari ilmu ini. Ilmu membersihkan hati, tentang kekotoran hati itu begini, harus waspada. Begitu peliknya. Oh, dengan detail. Ta'ammakun. Ya, ta'ammakun, mempelajari dengan detail. Sehingga ilmu itu menjadi satu hal yang bagi mereka sudah menjadi kebiasaan untuk dibahas. Fahum fi jami'i ahwalihim, dalam segalanya. Fahum, mereka itu, fi jami'i ahwalihim, dalam semua keadaannya. Kalau kita perhatikan, mustaghiluna, menyibukkan diri, bitahawudhi, menjaga min uyubin nafsi, betul. Menjaga daripada penyakit kekotoran-kekotoran hati, kekotoran-kekotoran jiwa. Kalau diperhatikan memang akhirnya betul, hidupnya menjauhkan diri, menjaga dari kekotoran-kekotoran hati. Istimbakin dakikin, dengan istimbat yang dengan serius cara mengambilnya. Istimbat itu kan mengambil ilmu, memahami. Kita lihat di sebelah ini. Mana tadi?
Sebagian naskah lain tidak pakai bi. Tidak pakai bi, jadi diatofkan kepada bil fahsi. Tapi ya nggak apa-apa, nggak ada perbedaan jauh. Bukan bitahafudi, naskah lain bil fahsi. Yastaghiluna bil fahsi. Di sini bukan bitahafudi, beda loh artinya al-fahs. Naskah lain bunyinya mustaghiluna atau yastaghiluna bil fahsi, dengan mencari-cari. Fahas, kalau fahas tibbi itu adalah diagnosa dokter, hasil pemeriksaan. Dia memeriksa uyubin nafsi, penyakit dalam dirinya. Wah, ini kerjaannya. Berbeda kalau tahafud, menjaga. Ya berbeda pada prakteknya. Kalau menjaga, menjauh. Menjaga dari masuknya kotoran. Kalau fahs ini tidak, menduga di dalam dirinya ada corek. Fahsi, uyubin nafsi, tentang penyakit hati. Wastimbatin daki, wastimbatin dakikin. Dan juga dengan serius, dengan dakik itu artinya kalau pemikiran yang dalam itu ya pemikiran yang serius. Wastimbati dakikil kalam fi afatiha. Dan juga mencoba memahami dakikil kalam, omongan-omongan yang pelik. Dakikil kalam artinya mencoba memahami kalimat-kalimat yang pelik. Jadi memahami dengan teliti fi afatiha, tentang yang merusak hatinya tadi. Ini fahasnya uyubin nafsi wastimbati dakikil kalami fi afatiha, dan juga mencoba memahami dengan benar-benar dakik, yakni serius, tentang apa sih yang bakal merusak hati. Jadi di samping dia mencoba membersihkan atau mengorek-ngorek kekotoran hatinya, juga mencari sebab-sebab dengan serius apa yang bakal merusak hatinya. Sampai fayaquluna hadza fin nafsi aibun. Ini adalah aibnya hati. Nafsu di sini kita samakan aja dengan hati, sebab ilmunya kan tahdzibun nufus, membersihkan jiwa, atau tathhirul qulub, membersihkan hati. Kurang lebih kita samakan saja biar mudah difahaminya. Wal ghaflatu an kaunihi aiban aibun. Sampai dia dengan detailnya, ghaflah an kaunihi aiban, jadi fahasnya, menelitinya dengan benar. Apa yang ada di dalam hatinya tentang kekotoran hatinya. Jadi yang masuk sekecil apapun, ya, daqiq tadi. Jadi menyadari, sampai mengatakan, nah ini aibnya. Ibaratnya kalau seorang dokter memeriksa sebuah penyakit, semakin daqiq, detail, lebih tahu. Lebih tahu tentang penyakitnya. Yang lain hanya menemukan 4 gejala. Tapi dokternya lebih serius menjadi 10 gejala. 10 gejala. Sampai dia bisa mengatakan begini, wal ghaflatu an kaunihi aiban aibun. Yang enggak menemukan aib, berarti dia punya aib. Kalau tidak menyadari kalau itu aib, itu aib. Artinya, kalau nggak menyadari, nggak bisa ketemu, berarti kamu sendiri aib. Gini. Kalau ada orang tidak bisa menemukan kekotoran di dalam hatinya, saat itu hatinya sudah kotor karena sudah merasa bersih hati. Ini bahaya. Orang menganggap, wah hati saya sudah nggak ada dengkinya. Lah nggak menemukan dengki di hatimu itu sudah kotor hati. Yang nggak menemukan aib di dalam diri adalah punya aib.
Ya tentu dong, masa orang mengatakan bersih hati? Ya mengatakan dirinya bersih hati nggak ada aibnya itu sudah aib. Ketidaktahuanmu tentang aibmu itu adalah aibmu. Karena semua dari kita ada aibnya. Kan betul, tidak tahu tentang kekurangannya, ya kekurangan. Memang tidak kekurangannya sendiri nggak tahu. Kemudian, wa yus'ifunahu. Wa yus'ifunahu. Di sini berbeda juga. Wa yastakhiluna fiha. Kalau is'af itu ya as'afa yus'ifu. Jadi kalau mobil ini, apa mana is'af itu? Mobil ambulan itu sayaratul is'af, untuk memberikan pertolongan cepat itu. Jadi ya, artinya bisa dimaknai wa yus'ifuna fihi, jadi memberikan keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan, pertolongan untuk bisa difahami kalau kita pakai naskah ini yus'ifun. Fihi bi kalimatin, dengan kalimat musalsalatin yang berantai. Tapi naskah lain punya enggak begitu. Yastaghiluna fiha. Dia menyibukkan di dalam hal ilmu ini, menyibukkan di samping dia mencoba mengorek-ngorek kekotorannya, kemudian dia menyibukkan diri mereka dengan mendatangkan bi kalimatin mutalabbisatin, dengan kalimat-kalimat yang bikin orang tambah pusing. Mutalabbis. Jadi bukan tambah orang faham, tapi malah tidak baik. Akhirnya Pak, jadi terlalu detail ke situ, orang bukan sampai bersihkan hati, hanya teori ilmunya saja. Tentang penyakit, kamu harus cermati penyakit hatimu gini-gini, awas kalau ada begini, ada gini, terus ibaratnya begitu. Begitu detailnya, seolah-olah ini hebat, sufi kabir. Sampai kalimat-kalimatnya betul mengajari kita untuk mengetahui kekurangan kita. Untuk mengetahui kekotoran hati kita. Sampai disusun dengan kalimat-kalimat yang berkenaan dengan apa yang telah ditemukan tadi. Tapi mutalabbisah, jadi kalimat yang tidak jelas, bukan tambah jelas, bukan tambah orang gamblang, mudah membersihkan hati, tambah membingungkan. Kalau ini makna mutalabbisah. Kalau musalsalah itu panjang. Musalsalah yang berantai kalimat. Qadhayya'u, akhirnya mereka menjadikan menyanyiakan. Fidzalika, urusan ini awqatahum, waktu mereka. Akhirnya bukan bersih hati, hanya sibuk ngurusi itu, ngurusi teori, bersihkan hati, ilmunya, balik. Li'annahum, dan mereka itu, karena mereka li'annahum, yang lain memang naskah berbeda-beda. Wa ka'annahum, pakai ka'annahum. Ya, kini li'annahum dikatakan lebih tepat li'annahum, mereka telah menyanyiakan waktu. Kenapa li'annahum waqa'u ma'anfusihim. Waqa'u, naskah lain punya waqafu ma'anfusihim. Kalau waqafu, naskah lain punya mereka ini sibuk dengan diri mereka sendiri, ngurusi diri mereka sendiri, dirinya, tentang kekotoran hati dan sebagainya. Walam yata'allaqu bi khaliqihim. Ternyata hanya membersihkan hati, tidak menyambungkan dirinya dengan Khaliq sang pencipta. Ini tidak dengan Khaliqnya, hanya sibuk dengan ilmunya itu. Wah, kalau bicara di majelis tentang tasawuf, orang geleng-geleng, wah ajib. Ini kalau dengan ilmunya orang ini, nggak ada yang selamat kita ini. Wah, cakep banget ini. Tidak ada penyakit hati kecuali diketahui dengan caranya orang ini. Hebat dia, ilmu tasawufnya kelas tinggi dan sebagainya. Tapi ternyata teorinya yang dipelajari, ilmunya itu dipelajari, luar biasa. Tapi tidak sampai kepada Khaliq. Ini pernah juga diisyaratkan orang baca kitab Ihya Ulumuddin bolak-balik, tapi akhlaknya nggak benar. Teori Ihya, paling hasud dia. Ustadz punya majelis Ihya, khataman setiap tahun, khatam Ihya Ulumuddin. Wah, paling hasud sedunia. Ya, ini kan kayak model begini ini. Yang dibaca mah gede, tapi ternyata dia tidak mengamalkannya. Mathaluhum, perumpamaannya orang ini adalah seperti famathaluhum mithlu man istakhala. Nah, sekali bunyi famathaluhum, perumpamaan mereka ini adalah di cuma satu. Famathaluhum, perumpamaan mereka ini adalah mithlu man istakhala.
ada dua. Famathaluhum mithlu man istaghala, menyibukkan bi awqatil haji, di musim haji, wa awaikihi, dan juga hal-hal yang ada urusannya dengan pekerjaan yang kesibukan-kesibukan haji. Artinya melakukan kegiatan-kegiatan haji di musim haji, tapi dalam strukturikal haji, tapi tidak memenuhi jalannya haji. Mungkin gambarannya ya, dia berusaha kayak orang wukuf, kayak melempar jumroh dan lain sebagainya di musim haji. Cuman tidak di tempatnya. Anggap saja deh seperti di Indonesia membuat satu tempat, kayak manasikan anak-anak itu, yang nggak akan disebut sebagai orang haji. Dia ngerti persis, ada buat miniatur di sini, Ka'bahnya, Arafahnya, semuanya di musim haji. Tapi tidak pada jalan haji. Ya artinya biarpun dia mengerti seluk-beluknya haji, menjalankan semuanya benar, baju ihramnya nggak boleh pakai minyak wangi, nggak boleh cabut rambut, nggak boleh ngapa-ngapain, tidak boleh hubungan sama istri, semuanya dilakukan. Tapi tidak di jalannya haji, nggak akan dianggap sebagai seorang haji. Kurang lebih seperti itu. Artinya tidak mengamalkan, tidak disambungkan dengan syariat, dengan Allah. Ilmunya tidak menjadikan dia semakin dekat kepada Allah. Makanya ilmunya teori membersihkan hati, tapi hatinya bersih. Teori mengenal Allah. Seperti yang disebutkan kemarin. Dulu bicara ma'rifat dahsyat tentang apa itu syariah, apa itu thariqah, apa itu ma'rifat tuh begini panjang lebar. Tapi dia hanya dengar cerita, bukan ma'rifah yang dirasakan, tapi ma'rifah yang diceritakan. Ini modelnya. Selanjutnya adalah kelompok selanjutnya adalah ini, tinggal 2 hari lagi. Firqatun ukhra, kelompok yang lain adalah jawazat hadil martabah. Lebih dahsyat dari yang ini tadi. Wabtada'u sulukat thariq. Memulai dengan suluk thariq. Caranya ahli thariqah di saat menuju jalan, menuju Allah. Dengan mujahadahnya, dengan ilmunya. Berusaha dekat pada Allah, bukan hanya sekedar teori yang dibaca, mulai praktek. Benar-benar. Bukan ilmu mengenal hati, bukan ilmu membersihkan hati, mulai praktek. Yasluk. Suluk al-akhirah, mulai dicoba. Wan fatah lahum abwabul ma'rifati. Ternyata betul mulai dibuka oleh Allah babul ma'rifati. Ada sesuatu yang ia temukan. Mulai kenal Allah, mulai sampai maqam ma'rifah. Falamma syammau, tatkala mereka mulai mencium ada ma'rifah, wah ini saya sudah sampai kayaknya maqam ini. Mimma badi'il ma'rifati, dasar-dasar ma'rifah kenal Allah. Ada aroma dia mulai kenal Allah sampai hasil maqam ma'rifah dengan mujahadahnya. Ada kelezatan atau apa? Raihatan, syammu mimma badi'il ma'rifati raihatan. Setelah mereka mencium di dasar-dasar mengenal Allah ini, raihah, mencium bau ma'rifah. Imam Ghazali menggambarkan bau ma'rifah. Artinya sudah mulai dia masuk maqam kenal Allah. Ta'ajjabu minha. Mulai terkagum-kagum dengan yang dirasakan saat itu. Farihu biha. Sudah hanya, wah ini saya sudah dapat maqam nih. Wa ajabathum, dan menjadikan dia terkagum-kagum. Wa raibaha, keunikan ajib, subhanallah. Aku bisa begini. Mulai ada karomah lah, kurang lebihnya seperti itu. Mulai ada karomah. Buah daripada mencoba mengenal Allah, ada karomah. Menikmati kelezatan ibadah, baca Quran, tatanya 4 jam sudah hatam, biasanya sampai sore. Mulai ada kelebihan-kelebihan yang Allah tampakkan pada dia. Wa ta'allaqat qulubuhum, akhirnya hatinya mulai terikat dengan kelebihannya, keanehannya ini. Fil iltifati ilaiha, coba akhirnya terhenti menoleh kepada karomah tadi, keajaiban yang ia temuinya. Wa tafakkur fiha, akhirnya merenung di situ. Wa kafiyatin fitahi babiha alaihim, bagaimana agar semakin dahsyat untuk mereka ma'rifah ini semakin kuat, tapi diam-diam dia merindukan wansidati ala ghairihim, biar yang lain nggak dapat gimana, agar tutup untuk orang yang lain. Wadzalika ghurur, ini tertipu.
Ini tertipu. Dan memang kalau kita perdalam dalam istilah karomah. Karomah itu kan karunia Allah, tapi selain Allah. Karomah itu kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang menuju jalan Allah. Dimuliakan dengan karomah. Tapi orang yang mendapatkan karomah ini bisa saja runtuh, jatuh di saat terhenti kepada karomah. Karomah bukan Allah. Sehingga dikatakan oleh ahli tasawuf, masab dana an liqa'il mahbubi illa wukufu nabi ghairihi. Tidak ada yang menghalangiku sampai kepada al-mahbub Allah kecuali wukufuna di saat aku berhenti kepada selain Allah. Karomah selain Allah. Makanya orang yang sudah mulai makom mendapatkan karomah kok terhenti dengan karomah terkagum-kagum, berarti dia sudah berpaling, tidak menuju Allah lagi, maka batallah dia. Karena dia sudah terkagum, dia mikirkan tentang karomatnya, lupa kepada Allah. Sehingga para kekasih Allah yang sejati di saat mendapatkan karomah itu, mereka bimbang, ini karomah atau istidraj. Di saat menisbatkan karomah pada dirinya gak berani. Masa orang seperti saya mendapatkan karomah? Itulah pendapat yang diunggulkan, bahwasanya seorang wali pun belum tentu tahu kalau dirinya adalah wali. Karena merasa diri yang wali ini bahaya sekali, berarti merasa dirinya sudah selamat dan aman. Merasa diri wali, saya sudah makom. Jadi para kekasih Allah itu di saat mendapatkan karomah, itu malah mengoreksi dirinya. Pantaskah aku mendapatkan seperti itu? Malah semakin dekat kepada Allah, bukan terlena. Tapi ini kelas pemula, ini baru mendapatkan sedikit karomah, sudah terhenti kepada karomah. Akhirnya membesar-besarkan karomahnya, ingin menganggap, ingin bahasanya yang mendapat karomah hanya dia saja, yang lain nggak boleh. Sudah mulai berubah. Disanjung orang dan seterusnya. Ini tertipu. Dzalika ghurur, ketertipuan. Dia ajaib tariq ala ila anna ajaib tariqillahi laisa laha nihayah. Sebab kalau bicara tentang karomat, keajaiban ma'rifat Allah ini nggak ada batasnya. Ma'rifah terus, nggak ada istilah berhenti. Maka orang akan terus membuat peningkatan ma'rifat, terus ada tambah. Faman waqafa, barang siapa berhenti ala kulli ujubatin, kepada sesuatu yang mengagumkan, anggap saja karomah yang ia ketemukan, berhenti sampai di situ. Taqayyada, lalu dia terikat, nggak mau maju lagi. Qasurat khutahu, langkahnya menjadi berhenti, menjadi pendek langkahnya. Enggak maju lagi karena sudah merasa mendapatkan karamah. Aku sudah makom wali. Oh, aku sudah sampai. Allah beri. Ke Mekah aku sudah bolak-balik. Kemana bisa? Tapi dia tertipu. Qurimal usul ilal maqsad. Sehingga menjadi dia terhalang untuk sampai kepada maksud, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mithalu dzalika, perumpamaan mereka ini adalah man, orang qadima ala malikin, dia datang ke tempatnya raja, diundang raja untuk bertemu dengan raja, dan waktunya terbatas. Tolong segera ya, maghrib selesai loh ya, cepat ke sini, ada hadiah segala macam. Diundang oleh raja, datang dia. Dari gerbang kerajaan sudah mulai dihormati sama penggawa kerajaan. Wah, dia terkagum, Masya Allah. Sambil berjalan tuh penggawa nyata ini ke taman kerajaan dan sebagainya. Dia terhenti, ajib. Seperti nggak ada orang yang bisa masuk ke sini seperti saya. Bangga hanya duduk menikmati. Oh, bunganya indah. Terpesona dengan keindahan taman di taman ini. Berjalan ya. Penggawanya menghormati, tidak ngerti tujuannya apa. Yang penting semua sama raja suruh nyambut. Dia, saya putar tuh, lihat itu apalagi itu. Oh, ini kolam ikan indah. Terkagum-kagum. Masuk maghrib. Tiba. Dimurkai sama rajanya. Sampai maghrib selesai, gak dapat apa-apa. Karena terkagum-kagum bukan kepada sang raja. Dia terkagum-kagum dengan tamannya sang raja. Begitu juga orang yang diuji oleh Allah dengan karomah-karomah. Keramat-keramat, mereka itu semakin takut. Bahkan tidak pernah berani mengatakan kalau ini karomah. Selalu mengatakan istidraj. Jangan-jangan ini ujian bagiku. Hari ini keramatnya orang di aku. Iya. Kalau ada orang kurang ajar sama dia, tabrakan, walat sama saya itu. Makanya dia suka ngaku-ngaku keramat. Wah, makanya jangan main-main dengan saya. Tahu rasa kan, teman.
Jadi merasa dia itu sudah Masya Allah. Tertipu dia. Wala ra'a mithlaha. Dia melihat temuan. Oh, ini. Babun maidanihi. Fara'a ala babi maidanihi. Akhirnya dia diundang raja masuk ke tempatnya kerajaan. Di pintu taman medan itu halamannya sang raja. Rodotan ada taman. Hiya azharun wa anwar. Bunga-bunga dan lampu berkelap-kelip yang indah banget. Walam yakun qatra'aha yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Qabla dhalik. Wala ra'a mithlaha, bahkan tidak pernah dilihat seindah itu. Fawaqafa, berhenti. Yandur ilaiha, buah melihat dengan kagum-kagum sampai menghubungkan dirinya. Enggak ada yang bisa masuk sini kecuali saya ini. Ini saya istimewa. Hatta fatahul waqt, sampai hilanglah waktunya. Alladhi yakunu fihi liqa'ul malik. Sampai hilanglah waktu yang disitulah janji untuk bertemu dengan raja. Fansarafa khaiban. Balik enggak dapat apa-apa. Enggak dapat hadiah dari raja, malah dimarahi, dihukum. Setelah itu enggak dipanggil lagi. Kurang lebih seperti itu. Makanya hari ini hati-hati kalau urusan keramat-keramat, sudah ada enggak? Kok keramat-keramatan, kasyaf-kasyafan, sudah enggak usah. Para kekasih Allah itu, kalau punya kelebihan, benar, karamah itu disembunyikan. Seperti gambarnya, begitu malu dan takutnya, mereka menyembunyikan karamah yang Allah berikan seperti seorang perempuan menyembunyikan darah haidnya. Enggak pamer, malah cerita-cerita kepada muridnya, alhamdulillah. Semalam saya ketemu Rasulullah. Alah. Sudahlah, enggak usah cerita gitu, Ustaz. Paling sudah, enak itu kita sudah. Enggak usah pamer-pamer begitu. Oh, sama muridnya qul lailatul itsnain, Masya Allah. An-Nabi ziarah di sini. Alah. Sudahlah. Jangan urusan berguru sama orang aneh-aneh begitu deh. Kalau memang betul dia nangis, syukur mungkin separuh hartanya diinfakkan. Kenapa kok syekh guru saya mendermakan separuh hartanya? Nggak ada yang tahu. Setelah meninggal baru tahu. Kalau apa? Telah mimpi ketemu Rasulullah. Ini pamer dong. Sudah. Kita belajar sufi yang benar. Nggak usah orang ngaku-ngaku ketemu Nabi, mimpi Nabi. Ada. Kalau benar tidak akan seperti itu. Karena Nabi akan mengaruhi dirinya. Bergetar akan. Ini masih sempat petentang gitu. Apalagi setiap malam Senin lagi. Wallah, di mimbar. Muridnya kayaknya sama. Pembohong semuanya. Kayak muridnya dikit-dikit ketemu Rasulullah. Semalam saya ketemu Rasulullah juga. Ya. Hati-hati. Torekoh enggak begitu, enggak aneh-aneh begitu. Disembunyikan. Ayo, mau berguru dengan orang-orang model begitu. Magrur, tertipu. Teringat kita guru mulia Al-Habib Idrus ibn Umar Al-Kaf, guru kita. Allahyarham. Di saat dengar cerita bahasanya ada beberapa anak mimpi ketemu Rasulullah itu gimana? Ya Ibni, mimpi ketemu Nabi hak, benar. Tapi yang perlu dipertanyakan, benarkah dia mimpi? Mimpi ketemu Nabi ada. Man ra'ani fil manami sawfa yarani yaqdatan fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Orang mimpi Nabi beneran. Cuman yang cerita ini bohong atau enggak? Orang ngobrol mimpi ketemu Nabi, alah apa? Kata beliau, salafun saleh, pendahulu kita. Kalau mimpi ketemu Nabi itu tiba-tiba mendermakan separuh hartanya. Enggak ada yang tahu anaknya. Anaknya hanya kaget. Kenapa Ka'bah sedekah banyak banget hari ini? Enggak ada yang tahu. Hanya dalam catatannya bahasanya dia bersyukur pada Allah telah dipertemukan Allah dalam catatan anunya. Setelah meninggal baru tahu, oh waktu itu, waktu abahku berderma. Disitulah waktu mimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan untuk diobrol. Makanya kalau berguru itu yang benar, torekoh pun ya harus guru torekoh. Kalau kita berguru torekoh ya syekh torekoh yang ngerti ulum syariah. Kata Dr. Buti, gimana? Sekarang di Syam, guru torekoh hari ini, guru torekoh di hari ini menjadi murid saja. Banyak, bukan guru torekoh sebanyak. Banyak guru atau mursyid torekoh di hari ini jadi murid saja gak pantas. Jadi murid gak pantas, apalagi jadi guru. Karena begitu tampak dustanya, khayalnya. Apalagi main kasyaf-kasyafan, wah ini kacau. Saya dikasyaf sama syekh saya, kasyaf. Ya kan, kasyaf. Sementara para kekasih Allah kalau makom kasyaf, menjerit mereka. Paling berat makom kasyaf. Bukan bangga. Kenapa? Dia melihat aibnya orang, gak kuat dia. Nah, saya ingin menutup aib orang.
Saya tidak mau kebuka aibnya orang. Kita itu kalau melihat aibnya orang itu musibah sebetulnya. Kalau melihat kekurangannya orang. Cuman mereka kan dapat tugas dari Allah dengan diberi oleh Allah dibuka aibnya itu untuk membuat perubahan. Tapi sedih mereka. Hari ini kalau pengen nyanjung ulama langsung wahin mukasyif. Ini ahli kasyif. Ini ahli kasyif. Ahli kasyif nangis terus setiap saat. Karena dia melihat orang ini kekurangannya ini tahu. Sedih mereka. Tidak pengen tahu. Pengennya tahu orang baik semuanya. Hanya hati-hati dalam dunia pertorekohan wali-walian ini hati-hati. Orang yang suka berdusta, bual itu. Ya jangan gampang. Maka di sini nggak ada. Anak-anak nggak ada cerita yang ngaku-ngaku ketemu ngelihat jin juga nggak ada. Di pondok kita nggak ada jin-jinnya. Nggak ada anak ngaku. Pokoknya 2 musibah di pondok. Kalau sudah ada 1 kebiasaan, mimpi ketemu Nabi Muhammad dan ketemu jin. Wah, alamat jadi pendusta 1 pondok. Kalau mimpi ketemu Nabi, bingung. Gara-gara 1 orang ngaku ketemu Nabi, dihormati dia. Akhirnya yang lain, kalau pengen dihormati cukup malam aja kaget nangis. Ngaku ketemu Nabi. Biar besok dianggap, Masya Allah, dia sampai ketemu Nabi. Nggak main-main ketemu Rasulullah. Wah, besok juga begitu. Ngelihat temannya yang ketemu Nabi, dihormati. Nah, dia juga pura-pura besok, cara yang berbeda. Sholat pura-pura jatuh, ketemu Nabi Muhammad waktu sholat. Ya lah, main drama inti. Sudah jangan drama di sini. Saya membaca kitab Imam Ghazali ini, kita mau drama di sini. Nggak percaya saya. Imam Ghazali ngajari yang benar ini. Beliau ahli tasawuf. Sama ketemu jin juga begitu. Nggak ada dia ngeliat jin. Akhirnya semua orang merasa ketemu jin. Itu sebenarnya gara-gara 1 anak yang ceritanya 1 anak mau ke belakang, mau ke kamar mandi. Kamar mandi kan terpisah dari kamarnya. Dia tuh ketakutan. Dan temennya nggak ada yang nemeni semuanya. Akhirnya dia jerit, ada jin tolong. Akhirnya mulai hari itu ditemani. Habis itu yang lainnya pura-pura ngeliat jin. Makanya di pondok yang dibudayakan begini nggak ada yang lihat jin. Kalau ada anak di sini ngaku ketemu jin, jinnya kau. Itu aman coba. Di sebuah pondok kalau sudah ada 2 model ini, pendusta nanti. Suka ketemu Nabi Muhammad atau nanti ketemu nabi-nabi yang lainnya. 2 adalah ngelihat jin. Ada. Jangan seorang. Kalau ada anak cerita begitu, doh ini adalah ketawa aja sudah. Sudah ditempeleng sama Imam Ghazali, kita mau diajak ceritanya begitu. Imam Ghazali kan jelaskan, ada anak-anak begitu. Orang semakin dekat pada Allah semakin malu kalau ketahuan amal baiknya, ketahuan kelebihannya. Bakal keramat itu disembunyikan, dinisbatkan ke orang supaya tertutup. Oh, tadi ada orang begini. Padahal dia sendiri yang melakukannya. Ada orang. Ya dia orang juga. Sekarang Masya Allah mimpinya diceritakan di mimbar-mimbar, nangis-nangis. Yalah. Biarpun katanya imamahnya lebih gede dari ini, hati-hati. Pendusta, jangan-jangan. Saya ingat guru mulia Habib Idrus Akbar. Dulu, mendahulu kita mendapatkan. Kalau mendapatkan mimpi itu bersedekah. Nggak ada yang tahu. Hanya setelah beberapa waktu baru ketahuan. Ini saja wallahu a'lam bissawab. Sudah selesai belum titik ya? Hah? Ini sudah selesai?